Hai sahabat terkasih, ketemu lagi sama aku Tika dari Art Therapy Tarot Bali. Jadi seperti biasa kali ini kita ada di T-Zone Tarot Zodiak bulanan untuk bulan November. Jadi apa kabar kalian? Bagaimana kalian melalui bulan Oktober? Apakah baik-baik aja? Apakah buat kalian yang sudah nonton video sebelumnya pembacaan tarot di bulan Oktober bagaimana? Apakah resonate? Apakah mendekati? Kalau misalnya ternyata kalian resonate dengan pembacaanku, jangan lupa subscribe, like dan komen di jangan lupa like, subscribe dan komen di video kita sebelumnya. Dan kali ini kita akan lanjut ke bulan pembacaan tarot zodiak bulanan di bulan November. Ready? Kita mulai dari Capricorn. By the way, aku nggak make up dan aku ngerasa feel free banget. Selamat menikmati wajahku dan pembacaanku. Kita mulai dari Capricorn. Bagaimana Capricorn di bulan November? Oh iya, seperti biasa ini satu kartu aja, satu kartu pembacaan global. Jadi mungkin tidak semua resonate, tidak semua sesuai, atau mungkin ini bisa juga pembacaan pengulangan gitu ya, yang sudah terjadi dibaca lagi atau yang belum terjadi, seperti itu. Oke, Capricorn di bulan November. Temperance. Temperance ini menandakan keadaan kalian di bulan November lebih stabil secara emosional, fisikal dan emosionalnya sudah mulai ada di jumlah yang sama, dan waktunya menggunakan keseimbangan ini untuk menemukan sesuatu yang belum kalian temukan gitu. Temperance ini juga bisa dibilang bahwa kalian sudah mulai lebih slow, kalian lebih menerima, kalian lebih kayak yang fokus gitu. Oh, ini ternyata dari sekian pekerjaan atau sekian pilihan yang kalian hadapi, ada satu yang pada akhirnya tuh kayak nempel gitu, dan kalian fokus ke sana gitu. Dan kalian juga kayak udah tahu banget tracknya. Oh, ini track selanjutnya yang aku harus lakuin. Intinya kalian sudah sudah mencapai keseimbangan kalian secara fisikal dan mental, emosional juga. So, November menjadi bulan tenang sih untuk kalian gitu ya dari pembacaan ini. Oke, itu untuk Capricorn. Dan kita lanjutkan ke Aquarius. Bagaimana Aquarius di bulan November? Aquarius di bulan November. Set. Seven of Wands. Oke, untuk Aquarius di November, mungkin di sini waktunya untuk lebih lovable, untuk lebih mengolah cinta kalian, untuk lebih mengolah kasih sayang kalian terhadap hidup kalian, terhadap diri kalian. Karena aku lihat sih mungkin kayak bulan-bulan sebelumnya tuh kalian sudah cukup lelah ya, cukup lelah dengan segala hal yang terjadi, terus kayak cukup banyak pilihan yang ada di hidup kalian, sehingga tidak ada satupun yang jadi gitu. Jadi November itu waktunya untuk jeda, lebih ke sana sih ya, waktunya untuk jeda, biarkan semuanya istirahat dulu, biarkan tubuh kamu istirahat, pikiran kamu istirahat. Jangan dipaksa terus untuk berpikir, jangan dipaksa terus untuk bekerja, karena kamu butuh recharge energi gitu. Jadi pilih kegiatan yang kamu suka, pilih kegiatan yang kamu enjoy ngejalaninnya, dan ya take your time gitu loh. Kamu harus menggunakan waktu untuk lebih mencintai diri kamu agar ketenangan itu hadir gitu ya. Kamu harus mengundang ketenangan di dalam hidup kamu. Kalau cuman diem-diem aja sih ketenangan nggak bakal datang gitu. Kamu intinya ya harus bergerak untuk mencapai itu
gitu untuk Aquarius. Seven of Wands. Next ada Pisces. Bagaimana Pisces di bulan November? Well, kartu apa? It's of Wands. Di bulan November kamu harus lebih banyak menyelesaikan sesuatu. Lebih tepatnya ritme kamu akan lebih cepat di bulan November. Ide-ide lebih berlimpah ruah. Otomatis alam bawah sadar kamu akan mengingatkan ada beberapa hal-hal yang tertunda yang harus kamu selesaikan. Dan kamu harus aware untuk memanage waktu kamu, untuk memanage diri kamu, dan memanage power kamu. Jadi kamu harus tahu seberapa kamu harus mengeluarkan power untuk A, seberapa kamu harus mengeluarkan power untuk B. Jangan semuanya jangan semuanya diserbu gitu loh. Jangan jor-joran banget sama power kamu. Emang sih bagus ya, ritme kamu makin cepet, terus ide-ide kamu berlimpah ruah, tapi ini tuh akan jalan kalau kamu juga punya power yang sesuai gitu dengan ide kamu. Jadi kalau misalnya dia tempatnya ternyata di A, ya kamu harus fokus gitu mengeluarkan power untuk A. Jadi, dan satu lagi pesannya untuk November, jangan mengerjakan semuanya dalam satu waktu ya. Jadi kamu harus memanage A dulu, selesaikan sampai selesai, sampai finish, baru move ke B. Selesaikan sampai finish, move ke C, kayak gitu. Kamu akan lebih teratur gitu. Kalau misalnya kamu menyelesaikan semuanya dalam satu waktu, sama aja sih kamu keteteran. Nah, itu untuk Pisces. Jelas, padat, to the point banget sih kartunya ya. Terus selanjutnya ada zodiak Aries. Bagaimana Aries di November? Kita lihat kartunya untuk Aries. Oke, Justice. Aries. Jadi di bulan November kamu ini bisa jadi kayak dua hal ya. Antara kamu harus menumbuhkan keseimbangan atau kamu sudah seimbang. Sebenarnya kamu sudah seimbang, tapi kamu belum bisa mempergunakan satu sisi kamu untuk hidup kamu. Oke, aku harus mengatur kata-kata biar sederhana nih. Jadi justice itu kan keseimbangan, keadilan. Bisa jadi kamu hanya menggunakan hanya satu sisi kamu aja gitu. Dan di November tuh kamu harus memunculkan energi atau gairah yang ada di sideline kamu gitu. Ada beberapa hal yang harus kamu hadapi dengan kamu di sisi lain. Nah, jadi ada bagian lain gitu ya, bagian lain dari kamu yang ada di dalam diri kamu dengan kedalaman yang cukup dalam itu harus diaktifkan. Aku sih nggak tahu apa yang terjadi gitu, tapi mungkin di sini ada beberapa kerejectan gitu ya, kayak ada momen-momen yang reject yang harus kamu selesaikan. Ya mungkin dari dulu tuh kamu kayak nggak sadar kalau itu tuh reject sebenarnya, dan kamu baru sadari, dan yang bisa menyelesaikan itu adalah side yang lain dari kamu gitu. Ada kepribadian kamu yang lain yang sebenarnya itu yang bisa menyelesaikan kerjekan yang terjadi di dalam hidup kamu. Jadi di sini tuh lebih tepatnya mungkin kayak sadari cedera itu, sadari hal-hal yang belum pas di puzzle kamu, sadari momen-momen yang mungkin agak tidak jujur gitu mungkin ya. Ada beberapa kepalsuan yang pada akhirnya itu membuat puzzle kamu tuh agak lepas dari susunannya. Dan gunakan diri kamu yang lain untuk menemukan itu gitu. Maka kamu akan seimbang, kamu akan melihat keadilan gitu. Mungkin ini agak tegang ya November ini. Kamu, kalau aku lihat sih energi lain dari Justice inilah ada ketegangan yang harus kamu ademin kayak gitu ya. Itu Aries untuk November. Jadi kenali, aware sama hal-hal yang ini, susunan yang salah itu, dari kejadian, dari pilihan kamu, atau dari
sesuatu yang kamu selama ini anggap benar, sebenarnya mungkin tidak benar 100% kayak gitu. Itu untuk Aries. Dan selanjutnya ada Taurus. Taurus di bulan November. Bagaimana Taurus di bulan November? Oke, Five of Wands. Di bulan November kamu kurang teratur, ada ketidakteraturan yang terjadi, ada energi api, kayak kamu tuh tergesa-gesa, sabarnya kamu tuh agak dipertaruhkan gitu ya. Jadi kayak perlu banget menggunakan kesabaran. Semuanya tuh harus ditelaah atau kayak dipikirin lagi sebelum kamu bertindak. Ada beberapa energi, kalau di sini tuh kelihatan ya yang kamu mau capai. Ini ya, kalau dilihat secara visual kartu, ada sesuatu yang ingin kamu capai dan itu bentuknya tuh mungkin kayak lebih ke arah tujuan kamu, semangat kamu gitu ya, atau planning kamu. Cuman caranya kamu mendapatkan itu yang keliru gitu, nggak bisa sabar gitu aku lihatnya. Kayak tergesa-gesa, kayak kamu mau apa sekarang harus dapet sekarang gitu, nggak bisa nunggu gitu. Jadi itu mungkin yang akan menjadi permasalahan nih buat kamu di bulan November. So ini udah ada sinyal dari zodiak kamu bahwa kamu harus lebih hati-hati, lebih teratur lagi dalam memikirkan sesuatu. Kamu harus lebih teratur lagi dalam mengolah emosi kamu untuk mencapai tujuan kamu gitu. Jangan sampai tujuan kamu yang awalnya kamu anggap menolong kamu jadi kayak balik ngebakar kamu dan kamu nggak dapat apa-apa gitu karena ketidaksabaran kamu itu ya Taurus. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu, hati-hati dengan perkataan kamu, dan hati-hati dengan cara kamu melangkah ke tujuan kamu gitu. Itu untuk Taurus. And next, Gemini. Bagaimana Gemini di bulan November? Gemini di bulan November. Oops. Devil. Gemini di bulan November ini aku lihat kayak lebih banyak darknya. Pikir kamu terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh emosi toksik dari diri kamu, dari orang lain atau dari circle kamu. Terus di sini juga Devil ini menandakan bahwa ada akses yang tertutup. Jadi kayak apa yang kamu usahakan itu tuh kayak nggak jalan gitu, nggak jalan terlalu, kayak nggak stabil aja gitu. Ada beberapa hal yang memang harus terjeda sebenarnya, tapi kamu mungkin kayak memaksakan itu sehingga aksesnya tertutup gitu. Jadi mungkin kamu lebih woles lagi ya dalam menginginkan sesuatu atau dalam menjalani sesuatu. Jangan terlalu didengarkan dark side-nya gitu. Jangan terlalu overthinking. Jangan terlalu sering mempengaruhi diri kamu dengan pikiran-pikiran yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang pesimis, atau jangan terbiasa atau mendidik diri dengan tidak konsisten. Intinya tuh mungkin November di sini aku lihat pesan yang bisa aku tangkap dari zodiak kamu melalui kartu ini adalah kamu harus lebih bertanggung jawab sama diri kamu. Gitu. Kamu maunya A, iya, korbankan dirimu untuk konsisten memilih A. Jangan sekarang A, besok B, besoknya C, besoknya D lagi. Itu yang membuat kamu kehilangan arah. Selain tanggung jawab, kamu juga harus berani menghadapi devil kamu. Jadi devil yang dimaksud ini adalah pengaruh-pengaruh buruk yang kamu ciptakan sendiri.
Jadi sebenarnya tuh kamu kayak terjebak gitu loh sama pengaruh yang kamu buat. Kamu yang menciptakan, tapi kamu juga yang marah sama pikiran kamu. Dan itu tuh kayak menjadi konflik gitu. Konflik batin atau konflik dengan diri kamu di bulan November gitu. Sebenarnya konfliknya itu ada di diri kamu ya, tapi kayak itu mungkin kayak lebih merembet keluar. Jadi ada beberapa orang mungkin yang akan kena ius-iusan pengaruh itu. Like mungkin pertemanan kamu jadi agak sedikit renggang, terus hubungan kamu dengan pacar kamu agak miskomunikasi, atau dengan orang-orang lain tuh agak susah akurnya gitu, karena mungkin pengaruh tadi devil ini ya. Gemini, lebih bertanggung jawab sama diri kamu, utamakan kebahagiaan diri kamu, cari kegembiraan diri kamu. Dan kamu harus tahu apa sih buat kamu gembira gitu, apa sih buat kamu bahagia. Fokus ke sana, jangan dikit-dikit pakai ego, jangan dikit-dikit overthinking, jangan dikit-dikit blame out. Itu yang harus dikurangin di November ya. Itu untuk Gemini.